Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang yang bertemakan marketing yang berjudul tentang prediksi churn pelanggan pada penyedia telekomunikasi dengan metode SVC dan random forest. Next. Dan di sini beranggotakan yaitu saya sendiri Aziz Kurniawan, selanjutnya ada Haris Ananta Putra, selanjutnya ada Alexander Sabonduli, selanjutnya ada Hamdoni Zaijuli, yang terakhir ada Yusri Nela Rizky. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Churn atau berhentinya pelanggan dari layanan adalah tantangan terbesar dalam industri telekomunikasi. Tingginya tingkat persaingan dan alternatif layanan membuat perusahaan harus berusaha mempertahankan pelanggan mereka. Kehilangan pelanggan bisa mengancam stabilitas finansial perusahaan dengan tingkat churn sekitar 30-35% per tahun. Oleh karena itu, untuk menjaga pelanggan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Dengan model prediksi churn menggunakan algoritma SVC dan Rhino Forest dapat diharapkan untuk membantu perusahaan dalam strategi yang retensinya pelanggan. Selanjutnya ada SVC optimal, yaitu untuk data dengan margin yang baik, sementara Random Forest bisa menggunakan overfitting. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi churn dan dapat membantu perusahaan menyelamatkan pelanggan serta meningkatkan bisnis mereka dalam persaingan yang ketat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris Ananta Putra. Di sini saya Haris Ananta Putra akan menjelaskan tentang tujuan penelitian yang sudah kami buat. Yang pertama adalah tujuan ini membangun model prediksi churn pelanggan pada penyedia layanan telekomunikasi dengan menggunakan metode support vector classifier atau SFC dan random forest untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti berlangganan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja algoritma SVC dan random forest dalam hal akurasi, presisi, dan kemampuan dalam memprediksi churn pada data pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor atau fitur-fitur penting yang berkontribusi terhadap churn sehingga perusahaan telekomunikasi dapat lebih memahami karakteristik pelanggan yang berpotensi churn. Yang keempat, memberikan rekomendasi berbasis data kepada perusahaan telekomunikasi untuk mendukung strategi retensi pelanggan dengan cara mengurangi angka churn melalui tindakan preventif yang tepat. Next. Di sini metode yang kami ambil bersumber dari Kaggle yang berjudul Telco Customer Churn. Terlampir juga link untuk data Kaggle-nya. Dataset ini berisi informasi demografi pelanggan, layanan yang mereka gunakan, serta status churn. Status churn itu adalah berhenti berlangganan atau tetap. Data tersebut memiliki 7.043 entry dengan 21 kolom, termasuk beberapa fitur seperti gender, senior citizen, partner, dependent, dan churn yang menjadi target prediksi. Setiap baris mempresentasikan satu pelanggan dan informasi lengkap terkait layanan yang digunakan. Next. Ini adalah data customer churn prediction. Next dong. Nah, dari data di atas tuh terdapat demografi pelanggan, atributnya adalah gender, senior citizen, partner, dependent. Yang kedua ada layanan pelanggan, yang atributnya adalah phone service, multiple line, internet service, online security, online backup, device protection, technical support,
streaming TV, streaming movies. Yang ketiga, informasi biaya kontrak, atributnya adalah tenure, kontrak, paperless billing, payment method, monthly charger, total charger. Yang keempat tuh target, atributnya churn yang menunjukkan apakah pelanggan berhenti berlangganan atau tidak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alexander Sabun akan menjelaskan metode score classifier. CV adalah algoritma yang sangat efektif dalam klasifikasi dua kelas seperti True dan Node. Algoritma ini mencari pipeline terbaik untuk memisahkan kedua kelas dengan mempertimbangkan margin antara kelas agar lebih optimal. Next. Metode random forest. Algoritma ini reassemble dengan membangun beberapa pohon keputusan. Random forest dipilih karena kemampuannya menangani variabel dengan tipe berbeda dan mampu mengurangi overthinking melalui proses voting pohon keputusan. Next. Pada gambar tersebut adalah proses data. Proses data melakukan instalasi chatbots. Chatbots berguna untuk menangani data, dikategorikan secara efisien tanpa perlu banyak processing. Next. Pada gambar yang kedua, ukuran dan dimensi dataset. Pada gambar ini mengimport beberapa pusat dari Stickler untuk membantu dalam proses data dan memuat dataset dari file CV yang terletak di direktori. Next. Gambar berikutnya koreksi antara fitur-fitur dalam dataset dengan kolom target true. Gambar ini memahami struktur dataset, mengidentifikasikan tipe data, dan mengetahui jika ada kolom dan nilai yang kosong. Next. Saya Yusnela Rizkia akan melanjutkan menjelaskan tentang distribusi grafik dari monthly charges dan total charges, yaitu untuk menghitung akurasi model atau metode SVC untuk melihat seberapa besar akurasi dari model SVC ini. Next. Next. Sebelumnya. Selanjutnya ada akurasi SVC, yaitu dapat dilihat bahwa akurasi model ini mencapai 80,7%. Untuk mencetak classification report dari hasil prediksi model pada data uji, yaitu mencakup satu precision, yaitu untuk mengukur ketepatan prediksi model. Semakin tinggi precision, semakin sedikit kesalahan prediksi positif yang dilakukan model. Yang kedua ada recall, yaitu untuk mengukur seberapa baik model menangkap semua sampel positif sebenarnya. Recall yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu menangkap sebagian besar kasus positif. Yang ketiga ada advanced score, yaitu merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall yang berguna ketika ingin menyeimbangkan kedua metrik tersebut. Yang keempat ada support, yaitu untuk menunjukkan jumlah sampel aktual di setiap kelas. Next. Selanjutnya yaitu hasil laporan klasifikasi model. Berikut adalah interpretasi dari performa model. Yang pertama tidak churn, yaitu precision sebesar 0,84, menunjukkan bahwa 84% dari prediksi tidak churn benar-benar tidak churn. Yang kedua recall sebesar 0,92, yang artinya model mampu menangkap 92% dari semua kasus tidak churn di data uji. Yang ketiga advanced score sebesar 0,88, yang merupakan keseimbangan antara precision dan recall untuk kelas ini.
Yang kedua ada churn, yaitu precision sebesar 0,69, berarti 69% dari prediksi churn benar. Yang kedua recall sebenarnya sebesar 0,50, yang artinya model hanya dapat menangkap 50% dari semua kasus churn. F1 score sebesar 0,58 yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas 0, menunjukkan bahwa model kurang akurat dalam mendeteksi churn. Yang ketiga ada akurasi keseluruhan. Akurasi sebesar 0,81 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan benar pada 81% dari prediksi. Yang keempat rata-rata makro, yaitu precision rata-rata 0,76, recall rata-rata 0,71, dan F1 score rata-rata 0,73 yang menunjukkan performa rata-rata dari kedua kelas. Yang kelima rata-rata tertimbang, yaitu precision tertimbang 0,80, recall tertimbang 0,81, dan F1 score tertimbang 0,80 yang memperhitungkan distribusi jumlah data dalam masing-masing kelas. Model SVC memiliki performa yang baik untuk mendeteksi tidak churn, tetapi kurang optimal dalam mendeteksi churn yang tercermin pada nilai recall dan F1 score yang lebih rendah untuk kelas 1. Next. Selanjutnya ada hasil akurasi random forest. Kelas 0 atau tidak churn, precision 0,84 yaitu 84%, proporsi prediksi benar untuk kelas tidak churn. Untuk recall-nya, kemampuan model mendeteksi pelanggan yang benar-benar tidak churn. F1 score 88%, rata-rata harmonis antara precision dan recall untuk kelas ini. Kelas 1 atau kelas churn yaitu precision-nya 71%. Proporsi prediksi benar untuk kelas churn. Untuk recall-nya yaitu 51%, kemampuan model mendeteksi pelanggan yang benar-benar churn. Ada F1 score yaitu 59%, rata-rata harmonis antara precision dan recall untuk kelas ini. Selanjutnya, hasil metrik evaluasi model random forest yaitu memvisualisasikan heat map untuk confusion metrik dari model random forest yang telah dilatih dan evaluasi dan menggambar erosi curve. Next. Selanjutnya ada confusion metric random forest. Evaluasi dan menggambar receiver oppressing characteristic curve, yaitu data yang digunakan dalam analisis ini telah melalui beberapa tahapan processing, termasuk normalisasi untuk kolom numerik menggunakan standard scalar dan encoding untuk fitur categorical menggunakan label encoding dan one-hot encoding. Setelah pre-processing, data dibagi menjadi set pelatihan atau training dan set pengujian atau tes dengan proporsi 70:30 untuk memastikan bahwa model dapat dievaluasi dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk evaluasi menggunakan erosi curve dan confusion matrix memberikan gambaran lebih mendalam mengenai performa model dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah class imbalance pada data churn pelanggan. Dan berdasarkan dataset yang sudah diimplementasikan dalam metode SVC dan random forest menghasilkan faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi churn pelanggan dan tenure, monthly charges, dan kontrak pelanggan yang baru berlangganan dengan biaya lebih tinggi dan dapat kontrak jangka lebih panjang cenderung untuk berhenti berlangganan. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan strategi retensi pelanggan yang fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan di awal masa berlangganan, menawarkan diskon atau insentif untuk kontrak jangka panjang, serta menyediakan paket yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan untuk mengurangi churn. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamdoni. Baik, saya Hamdoni Jazuli akan menyampaikan kesimpulan dari laporan kita. Dari data yang diolah yang telah melalui proses normalisasi untuk data numerik dan encoding,
Untuk data kategorikal serta pemrosesan data, pertama data dibagi menjadi pelatihan dan pengujian. Model SPM memiliki akurasi sekitar 81% dengan presisi lebih tinggi untuk kelas 0 dan recall yang rendah untuk kelas 1. Sedangkan untuk random forest memiliki akurasi sedikit lebih tinggi yaitu 81,37%. Sedangkan recall untuk kelas 1-nya sekitar 51%. Meskipun SPM dan random forest memiliki performa yang baik, random forest sedikit lebih unggul dengan kemampuan akurasi dan recall yang lebih baik untuk kelas C. Evaluasi menggunakan erosi curve dan confusion matrix mendukung hasil ini, menunjukkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi churn pelanggan, yaitu adalah pertama adalah tenure, kemudian monthly charges, dan jenis kontrak. Ketiga item ini adalah tiga yang mempengaruhi churn pelanggan telekomunikasi. Strategi retensi pelanggan yang fokus pada pengalaman pelanggan awal, kontrak jangka panjang, dan preferensi pelanggan dapat membantu mengurangi churn bagi perusahaan telekomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.